Assalamualaikum sahabatku semuanya. Mudah-mudahan saya, kalian dan semua keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Saya pernah mengadakan satu polling kecil, kenapa pengrajin botik itu sulit berkembang. Maka jawabannya yang saya peroleh adalah 85% mereka kesulitan berkembang itu karena ada di area marketing. Ada sebagian memang karena kesulitan botol, ada juga yang karena dukungan keluarga yang kurang dan lain sebagainya. Tapi yang paling dominan itu ada di area marketing. Karena itu konten ini saya akan mencoba berbagi bagaimana sofa botik ini mampu memproduksi 1000 set dalam satu semester. Tertarik? Simak terus. Oke, mengawali kisah perjalanan sofa botik yang saya kelola, barangkali kalian masih ada yang membutuhkan tutorial, bisa langsung klik di yang berikut ini. Tapi kalian yang sudah mencoba tapi kesulitan cover, kaki dan perlengkapan yang lain, bisa langsung ke WA Center nomor yang satu ini. Untuk dipahami bersama bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini itu adalah kisah pengalaman saya mengelola sofa botik, bukan teori yang mesti harus demikian. Kalau ternyata dalam kisah ini ternyata nanti itu bagus, ada kecocokan, silakan diambil. Tapi ternyata kalau memang kurang bagus, jelek dan lain sebagainya, silakan dikasihkan teman yang lain. Jangan dibuang eman-eman, dikasihkan teman yang lain. Pembahasan marketing dalam perjalanan sofa botik saya akan menjelaskan dengan dua tahap. Yang pertama adalah bagaimana membangun paradigma pola berpikir dan membangun opini publik, opini masyarakat bahwa sofa botik ini memang layak untuk dipakai. Dan yang kedua nanti tahap berikutnya adalah bagaimana kita itu bermarketing dengan benar, termasuk mungkin di dalamnya nanti bagaimana cara membuat proposal dan lain sebagainya, sehingga pengrajin sofa botik ini bisa berkembang dengan baik. Yang pertama, membangun pola paradigma berpikir dan membangun opini publik bahwa sofa botik ini adalah layak untuk menjadi bagian dari perabot rumah tangga kita. Ini saya cerita ya dari mulai awal dulu sampai sekarang sudah melampaui 1000 set saya produksi. Itu memang kami tidak menjadikan sofa botik ini menjadi tujuan awalnya, itu bukan masalah bisnis. Tapi saya tetap menjaga komitmen bahwa ini adalah program pelestarian lingkungan untuk bumi lebih lestari. Ini harus ditanamkan sejak awal bahwa membangun lingkungan ini jauh lebih besar misinya daripada peluang bisnis. Kalaupun kemudian di situ ada peluang bisnis, bahkan mungkin sampai sekarang ini omset saya sudah per bulan ya, omset kotor. Tapi saya masih tetap menjaga komitmen bahwa sofa botik ini adalah bagian daripada program pelestarian lingkungan. Begini kawan, bahwa Indonesia ini adalah masih di peringkat yang kedua produksi sampah plastik terbesar setelah Cina. Indonesia dalam satu hari ini produksi plastik yang dihasilkan itu mencapai 175.000 ton setiap hari. Artinya dalam satu tahun Indonesia ini masih memproduksi sampah ada 9 juta ton dalam satu tahun. Kalau ini tidak difahami secara maksimal, tidak ditanamkan betul, tidak dimulai dari kita, maka bisa jadi bumi yang kita tempati ini suatu saat nanti akan tertimbun oleh sampah plastik. Ini adalah pola yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Membangun pola berpikir, membangun paradigma cara berpikir kita. Yang kedua adalah kita itu menghindari dosa lingkungan. Dosa lingkungan itu apa? Dosa lingkungan itu adalah dosa akibat perbuatan kita, sadar ataupun tidak sadar, sehingga mengganggu lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu apa? Di situ bukan cuma manusia, ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Itu adalah komunitas daripada lingkungan. Perlu difahami, perlu dimengerti, ditegaskan bahwa sampah plastik ini butuh 100 tahun untuk bisa diurai. Jadi botol plastik setelah kita minum itu terus dibuang di tempat sampah, dibuang kali, dibuang laut, itu butuh 100.000 tahun baru bisa diurai.
dalam jenjang waktu yang begitu panjang, ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadikan kita itu terjebak dalam dosa lingkungan. Misal, botol plastik ini kita buang di bawah pohon. Akibatnya botol plastik ini kemudian dililit akar pohon. Akar pohon yang melilit botol yang kita buang, kemudian mereka terhambat pertumbuhannya. Nah, seperti contoh ini menjadi terhambat. Padahal kita sadari satu pohon itu bisa menghidupi, mencapai kebutuhan oksigen itu untuk 2 orang. Kalau kita menghambat pertumbuhan satu pohon, berarti setiap hari kita itu sama dengan mencekik 2 orang. Makanya itu yang dimaksud dengan dosa lingkungan dan harus kita hindari, dosa lingkungan. Katakanlah kalau kita buang ke air atau ke laut, di situ ada konstituen komunitas lingkungan hidup juga yang harus dijaga. Nah, seperti gambar ini, mungkin kita bisa merasakan ya bagaimana ketika ikan, kura-kura terjebak oleh botol plastik yang kita buang sembarangan, kemudian mereka terhambat pertumbuhannya sampai seperti itu. Ini yang kemudian membuat mereka itu berdoa setiap saat, mangkel hati ini terhadap orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Setelah paradigma itu sudah tertanam dalam hati kita, maka langkah berikutnya adalah tetap menjaga kualitas, jujur, dan menjaga amanah. Menjaga kualitas itu jangan sampai kemudian kursi itu wis kayak omongnya wis kreyat-kreyot dan lain sebagainya kemudian dilepas ke orang lain. Itu namanya tidak menjaga kualitas. Atau covernya itu kemudian dijahit, jahitannya nggak lurus, ono sing brodel dan lain sebagainya, tetap kita pakai kemudian kita jual ke orang lain, itu namanya tidak menjaga kualitas. Karena nanti ujung-ujungnya mereka akan mengingat, tidak akan memakai lagi karena produk ini jelek. Kemudian jujur, cover itu kan banyak sekali ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau memang bahannya itu kurang bagus, ya bilanglah bahan ini kurang bagus sehingga harganya agak miring. Kalau memang harganya setengah-setengah, ya bilang ini memang bahannya bagus dan harganya memang sangat terjangkau. Kalau memang bahannya bagus, kita jual mahal juga tidak apa-apa. Intinya harus tetap jujur. Kemudian menjaga amanah. Nek ono wong pesen, kita itu sudah sanggup 2 hari selesai, ya harus 2 hari selesai. Kalau ada orang datang, telepon, order, kemudian kita sanggup 4 hari terkirim, ya kita harus 4 hari terkirim. Atau mungkin kita itu nanti diongkir. Ongkir itu kalau memang habisnya 50.000, ya bilang aja 50.000, nggak usah di make up dalam hal ongkir. Ini harus kita jaga betul sehingga konsumen itu betul-betul mempercayai produk kita. Jaga kualitas, jaga amanah, dan terus berpacu untuk menjadi yang lebih baik. Setelah itu yang harus diperhatikan, harus kita sadari, kita pahami betul bahwa ini yang kita kelola ini adalah sampah, ini adalah limbah. Dan setelah kita kelola nanti, harapan kita ini nanti bisa ditempatkan di ruang tamu rumah mewah, misalnya di ruang tamu sebuah hotel, sebuah kafe dan lain sebagainya. Artinya dalam proses pembuatan sebuah botik kita sadari betul bahwa kita ini akan mengubah menjadi limbah menjadi barang yang bernilai. Karena itu yang harus diperhatikan adalah perlakukan barang ini dengan baik dari mulai kita mengambil dari pemulung. Kalau kebetulan kalian punya mobil, ya angkutlah. Kita waktu mengambil botol itu ya pakai mobil, nggak usah pakai gerobak kemudian didorong. Tapi juga jangan dipaksakan juga, misalnya kita pas nggak mau ada fasilitas mobil ya pakai sepeda juga tidak apa-apa. Intinya perlakukan botol sampah, botol plastik ini dengan baik sehingga nanti ini bisa hasilnya lebih maksimal. Itu dari mulai kita mengambil dari pengumpul, mengambil dari bank sampah, mengambil dari tempat-tempat yang lain, perlakukan itu dengan baik sehingga nanti hasilnya juga akan baik. Setelah sampai di rumah pun botol ini juga kita tetap perlakukan dengan baik. Ya dibersihkan kalau memang ada kotoran, ono penyok, remek dan lain sebagainya, dikembalikan dalam kondisi normal. Apalagi sekarang masa pandemi, sampai di rumah ya disemprot disinfektan dulu.
Setelah itu diikat rapi, ditumpuk-tumpuk yang rapi sehingga nggak berserakan dan lain sebagainya. Kalau berserakan nanti seolah-olah rumah kita itu bukan produksi sofa botik, tapi sebuah pengepul atau mungkin sebuah pemulung, kantor rumah pemulung, sehingga itu nanti membuat image masyarakat itu kurang baik. Untuk tahap ini saya kira cukup ya, bagaimana kita membangun paradigma berpikir, membangun opini publik, kemudian menjaga amanah, jujur dan lain sebagainya, dan terlebih lagi bagaimana kita memperlakukan botol ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Untuk PR berikutnya silakan kalian berkomunikasi, membicarakan, ngomong nonggone konco bahwa kalian adalah produksi botik, bahwa kalian adalah pahlawan lingkungan, bahwa kalian adalah daur ulang botol plastik yang memang harus didukung. Kalian tidak usah menawarkan, cukup pilih botol, pilih sofa botik yang paling bagus, kemudian kalian bisa ditulis di situ tentang keunggulannya itu apa, kenapa kita harus memakai botik, atau mungkin ini bisa di screenshot juga. Setelah itu dikirim ke semua pertemanan yang ada di WA. Jangan menganggap ini marketing, tapi anggaplah ini sebagai kampanye lingkungan yang tengah kita jalankan. Jadi satu gambar silahkan dikirim ke semua pertemanan yang ada di WA. Kemudian 1 minggu kita lihat apa yang akan terjadi. Itu dulu ya konten kita pada hari ini. Kemudian nanti kita akan lanjut pada konten berikutnya yang membahas tentang teknik marketing. Kalau nanti memungkinkan bagaimana cara membuat brosur, membuat proposal, bagaimana kita masuk ke instansi dan lain sebagainya, nanti bisa diikuti di link yang berikut ini. Sampai di sini dulu konten hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat. Ayo kita terus berkreasi, uprek sampah plastik yang sulit diurai untuk bumi lebih lestari. Selalu jaga kesehatan. Salam zero waste.